orangnya sulit. Nah, gue bongkar sekarang nih. Gue orangnya sama sekali susah deketin cewek itu. Bukan jual mahal, tapi gue nggak berani, memang nggak berani. Lu punya mantan berapa? Mantan gue, mau disebutin nanti pada nggak percaya, apalagi haters gue nih. Ya udah, gue sebutin aja lah. Mantan gue ada 3. Dan 3-tiganya alhamdulillah udah nikah semua. Itu fun fact-nya, itu. Kasih lagu sedih. Kasih epic-epicnya dong. Siap. Mantan yang paling membuat hati terluka itu mantan yang keberapa? Apa yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Mantan yang buat hati terluka, sebenarnya sih setiap berpasangan pastilah kita menemukan sebuah luka. Tapi bagaimana kita membungkusnya ke dalam wadah yang namanya komitmen dalam hubungan. Luka itu pasti ada, gitu loh. Tapi kembali ke pertanyaannya, mantan yang paling membuat luka, ya sebenarnya itu dibalikin lagi. Enggak sih, lukanya dalam konteks apa? Kalau yang kemarin atau yang lama lah ya, yang bertahan lama. Bukan luka sih, gue sebutnya bukan luka. Gue nyebutnya gimana ya? Ada dua poin yang gue ambil dari kehidupan ini ya, beberapa tahun ke belakang dari berhubungan yang ya pacaran lah dibilang gitu ya. Ya, dan sampai sekarang gue memutuskan untuk nggak pacaran, mungkin gue bakal langsung nikah gitu. Amin. Ya itu efeknya, dampaknya dari sebuah hubungan ya itu. Jadi poinnya 2, gue nggak bisa sebut itu luka, tapi gue sebut itu sebagai 1, pelajaran, 2, trauma. Nah, ya bukan gitu ya. Jadi poin kedua bisa kalau jadi di sisi lain, seseorang bakal mengambil keputusan yang mana itu bakal jadi pelajaran dalam hidupnya. Nah, dan kebetulan gua dapet pelajaran itu sekaligus traumatik mendalam. Makanya trauma gua mendalam sampai sekarang untuk tidak berpacaran atau tidak memiliki hubungan yang tidak sah. Makanya gua mudah-mudahan istiqomah melanjutkan hubungan yang lebih diridhoi oleh Allah, gitu aja maksudnya. Itu mungkin sebuah rem pacaran itu. Eki, kamu dilarang untuk pacaran gitu loh. Ya, beruntung gue bisa di stop pada waktu itu gitu loh. Gue positif aja lah, udahlah. Jalannya di atas. Berarti kalau kita berbicara trauma yang katanya sampai sekarang traumanya, berarti kan mantan terakhir yang dibicarakan di sini, betul? Ya, of course, ya, biasa ya. Cuman ya nggak ada perselisihan karena apa ya? Kembali ke komitmen hubungan. Hubungan itu untuk apa sih kalau dijalin? Hubungan kalau dijalin untuk kesan akhirnya sebuah kebencian, mending gak usah ada hubungan gitu loh. Artinya kalau kita berhubungan sampai akhir, jangan ada kebencian di dalamnya gitu loh. Meskipun kenyataan atau keputusan yang pahit gitu. Jadi ya itu kan pernah gue kutip kata-kata lo. Jadi gini. Apa ya, gimana ya? Seseorang bisa beranjak dewasa karena luka di hatinya gitu loh, atau bisa terbuka pemikirannya gitu. Lu sendiri yang ngomong lo. Enggak, yang gua soroti sekarang itu gini. Awal mulanya gitu dia ngomong ke lu bahwasanya dia akan bersama orang lain, itu kan menarik tuh. Dan perasaan lu pada saat itu gimana gitu? Yang kata orang sih lu nggak makan 2 bulan gitu. Betul gak? Lu nggak makan 2 bulan. Hoak. Tapi iya kemarin gua ngeliat lu memang pas kejadian. Gitu ceritanya. Menariknya nih, fun fact gue kasih nih. Fun fact nih. Langsung dari channel YouTube lo gue kasih tahu sekarang. Gua bukan nggak makan 2 bulan, tapi selama seminggu gue nggak mandi. Nah itu nggak ada, makan mati. Gue kan punya makronis, gue pernah masuk rumah sakit. Nggak mungkin dong gue mati konyol, nggak gitu.
Gue mungkin gak mandi selama seminggu. Memang keputusan itu ya berat di gue, mungkin labil waktu itu ya. Cuman kuatnya gue karena gue cepet mengambil keputusan, cari jalan yang kira-kira buat hati nyaman apa gitu, misalnya cari pelampiasan atau pelarian. Dan pelampiasan gue bukan sebuah objek yang namanya perempuan. Bukan karena gue nggak suka cewek gitu, karena ada trauma mendalam. Iya, gitu takutnya lu ngomong pelampiasan nggak ke cewek, takutnya ke cowok lagi. Enggak. Kamu pikir saya suka obang itu? Jijik. Lu udah berdamai lah sama diri lu dan dia lah ya, dan hati lu udah berdamai sekarang ya. Iya, gue dari masalah itu otomatis ya, ibarat tidak perlu ada kata siapa yang harus minta maaf dan siapa yang harusnya memaafkan, nggak ada. Artinya keduanya di dalam sebuah hubungan itu punya apa ya, esensi maaf dan saling memaafkan gitu loh. Artinya ketika mengambil keputusan yang satu pihak harus hancur atau pahit diterima satu pihak, ya itulah bagaimana pihak yang hancur ini memaafkan dan bagaimana pihak yang mengambil keputusan berat ini harus minta maaf. Nah, pun sebaliknya gitu loh. Maaf dan memaafkan itu dua-duanya harus punya gitu. Iya. Hobi sekarang ngapain? Hobi ya gue sekarang ya entah kenapa gue jadi agak ambiar gitu loh. Gimana ya, gue suka sekarang semenjak pernah putus gitu ya, gue jadi suka denger lagu-lagu Jawa. Gimana ya, lagu Jawa itu lagu-lagu sedih Jawa yang sekarang lagi tren lah ya. Itu ibarat lagunya itu mempunyai nilai seni yang bisa mengekspresikan suasana hati. Beda kalau lo denger lagu Minang yang sedih, lo bakal dibawa ke arah yang bener-bener sedih, tersayat-sayat hati lo. Beda dengan lagu Jawa. Kalau lagu Jawa itu nilai seni untuk mengekspresikan suasana hati yang sedih, itu bisa bergoyang sambil menikmatinya gitu loh. Bisa dan asik gitu loh. Dan itu bisa jadi menyatakan bahwasannya lu belum bisa move on dong. Oh, tidak begitu. Itu media gua. Kalau misalnya gua ya ibarat toh sendiri itu pasti ada resahnya lah ya. Nah, gua bisa apa ya? Lagu-lagu Jawa itu bisa jadi media gua mengingat masa lalu ya. Toh harus nggak bisa kita lupakan dong, bukan move on sama melupakan beda dong. Melupakan sama move on itu harus bersanding gitu loh. Oh gitu, beda ya? Beda dong. Kalau misalkan tiba-tiba, nah ini menariknya nih dari lu nih sekarang nih, lu kan dikenal orang-orangnya tuh sekarang tuh anti banget sama cewek, katanya banyak yang deketin lu tapi elunya malah kayak jual mahal kayak gitu. Waktu kemarin gue podcast sama si Angga ngomongin itu juga, ngomongin bahwasanya lu itu sekarang tuh udah jijik sama cewek katanya. Siapa itu? Angga bilang gitu. Iya. Serius. Nanti gua upload deh videonya waktu podcast sama dia. Enggak gitu. Gue lurusin gini ya. Secara pribadi gue gak ada masalah sama Ucrit ya, sama Angga ya, atau sama si Gigi itu lah. Secara pribadi gue gak ada masalah. Tapi gue perlu meluruskan yang apa ya, opini ini, bahwasanya gue sejak lahir normal. Gue sejak dari TK. Gue dari sekolah TK suka sama orang. Ada TK gue suka sama ini, SD gue suka sama ini, SMP, SMA di pondok gue suka sama itu. Tapi ya itu kendala gue sebagai orang yang cemen kurang bisa menyatakan, kurang bisa mengekspresikan sebuah kata-kata kepada objek yang gue sukain, subjek yang gue sukain ini. Itu kendala yang sulit. Dari faktanya gue sampai sekarang bukan gue nggak mau menyatakan, gue orangnya sulit. Nah, gue bongkar sekarang ini, gue orangnya sama sekali susah deketin cewek itu. Bukan jual mahal, tapi gue nggak berani, memang nggak berani. Dan ini terbukti dari 3 pasangan gue sebelumnya, mantannya orang mantan dulu, itu terjadi gimana ya? Terjadinya sebuah hubungan itu nggak ada ikhtiar yang keras gitu loh.
Artinya jalan yang begitu mudah yang gue dapetin, nggak terlalu kayak fuckboy kayak si Eko, kayak si Alay, Angki, Oh, kayak ibu-ibu dia mendekati cewek. lu kalau misalkan ngedeketin cewek gimana sih? Jadi gue penasaran gimana caranya lu ngedeketin cewek gitu. Kok lu bisa sampai punya 3 mantan, tapi sekarang lu bilang tadi bahwasanya takut, nggak berani ngedeketin cewek. Apa karena trauma itu terlalu dalam gitu sehingga lu kembali kepada fase di mana lu akan sulit lagi gitu mendekati wanita gitu? Enggak begitu ya. Ya itu ada benernya sih. Itu tapi itu dalam masih klise lah buat gua ya. Gua faktanya gua agak sulit mendekati sebuah perempuan itu. Gua lebih suka memendam sebuah perasaan gitu loh. Tapi nyatanya sulit untuk memberitahukan kepada seseorang itu. Nah, dan sekarang hal itu ditambah dengan traumatik mendalam gua karena hubungan yang sebelumnya ini menyeret gue untuk tertekan bisa membuka hati lagi gitu loh. Jadi tapi gue suka sama cewek, gue suka, gue masih lihat Instagram yang cantik-cantik, gue masih scroll Instagram cewek-cewek yang tiktokan gitu. berarti pada sok tahu semua nih. Satu kata buat mantan lu. Buat mantan lu yang terakhir kali, satu kata. Thank you. Satu kata.